Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada dosen yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Sastiati Pratiwi Kusumalita. Di sini saya dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang realitas yang sakral dan yang profan dari Mircea Eliade. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang riwayat pendidikan atau biografi tentang Mircea Eliade. Mircea Eliade itu dilahirkan di Bucharest pada tanggal 9 Maret 1907. Dia itu dari anak seorang kemiliteran Rumania. Eliade itu memiliki hobi atau emang menyukai sesuatu yang menyendiri, dan dia juga menyenangi seperti sains, sejarah, dan menulis. Nah, Eliade juga menjalankan studinya di Universitas Bucharest dan Italia. Eliade juga mempelajari sebuah pikiran-pikiran mistik Platorus dan tokoh-tokoh Renaissance Italia. Lalu pada tahun 1936 dia itu mempublikasikan sebuah karya yang merupakan disertasi doktoralnya yang berjudul Yoga, an essay on the organization of Indian mystical theology. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua, Eliade itu diangkat pemerintah Rumania sebagai seorang diplomat dan bertugas di Lisbon, Portugal. Nah, di tahun 1950-an, setelah memberikan kuliah-kuliah di Universitas Chicago, dia itu memperoleh gelar profesor dari Divinity School. Pada tahun 1962 dia menjadi profesor. Nah, itulah sedikit tentang riwayat pendidikan tentang Mircea Eliade. Lalu kita bahas tentang karya-karya Mircea Eliade. Salah satunya ada The Faith of Comparative Religion, The Might of Eternal Return, Discarded and Profane, Methodological Remarks on the of Religion, Symbolism, Use Press 1959, The History of Religion, yaitu tentang isi in the methodology, Ordeal by Leibniz, Confessional with Claude Levy, Strauss, Rogoff, UNCH, Chicago 1979, An Art of Indian Mystical Theology, UNC First Chicago 1939. Nah, itu adalah karya-karya dari Mircea Eliade. Nah, ada juga titik tolak Eliade dari dua aksioma. Yang pertama, titik tolaknya yaitu posisinya yang sangat berseberangan dengan kaum reduksionis. Nah, yang kedua itu lebih merujuk pada metode yang dia pakai. Lalu yang pertama tentang konsep Eliade tentang agama itu ada dalam buku Discarded and the Profane 1957. Yang kedua adalah pemahaman itu lebih ke tentang simbol dan mitos. Nah, itu terdapat pada buku The Pattern in the Comparative Religion pada tahun 1949. Lalu yang ketiga itu penjelasannya tentang lebih ke waktu dan sejarah dalam kebudayaan purba dan modern. Penjelasan tersebut terdapat pada buku The Might of the Eternal Return 1949. Itu adalah teori-teori Eliade dalam bukunya. Lalu ada di sini ada konsep yang sakral dan yang profan. Buku sakral dan profan adalah sebuah dokumen yang sangat mendasar tentang pemahaman manusia tentang agama dan bagaimana ia menguji kualitas hidupnya. Mircea Eliade 1907 sampai 1986 tidak membuang-buang waktu dengan berupaya menjelaskan atau mendefinisikan pengalaman yang sakral dalam kerangka disiplin-disiplin yang lain. Misalnya, yang sakral sebagai sebuah pengalaman psikologis atau Campbell, atau yang sakral sebagai sebuah fenomena sosiologi atau bisa disebut dengan Burkhardt. Nah, di sini juga akan sedikit menjelaskan tentang yang ada dalam buku The Might of the Eternal Return, yang karya Mircea Eliade yang dijelaskan pada awal tadi saya.
Di buku ini, seperti pengalaman ruangnya, manusia Eregius itu memahami pengalaman waktu sebagai sakral religius profan. Waktu yang sakral, waktu perayaan adalah kembali pada waktu mistis yang mengawali permulaan segala sesuatu. Nah, inilah yang disebut oleh Eliade sebagai in illo tempore. Manusia religius itu mengharapkan untuk selalu hidup dalam waktu yang kokoh ini. Maksud yang kokoh ini adalah kehendak untuk kembali pada kehadiran dewa-dewa, untuk memulihkan kekuatan, kesegaraan dunia sejati yang eksis, atau bisa disebut juga in illo tempore tadi. Itu semua yang tadi saya jelaskan itu adalah menurut Eliade. Nah, waktu sakral atau waktu perayaan tidak mungkin didapatkan oleh manusia modern, karena manusia modern itu melihat waktu profan adalah untuk keseluruhan hidupnya, dan ketika ia mengenali hidupnya juga binasa. Itu adalah pemikiran dari Mircea Eliade yang pada pemikiran manusia modern melihat waktu profan. Lalu di sini ada pengertian yang sakral menurut Mircea Eliade. Nah, dalam pengertian Descartes ini, saya itu menggunakan term yang ditawarkan bukan dari Emile Durkheim, melainkan dari Mircea Eliade. Nah, sebutan yang sakral kiranya tepat dalam memberikan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan beragama. Nah, menurutnya beragama adalah sebuah pengalaman pada apa yang disebut dengan yang sakral. Yang sakral ini tuh menjadi begitu penting dalam kehidupan beragama masyarakat yang benar-benar mengalami sebuah pengalaman sebagai orang yang beragama. Nah, sakral sendiri itu berasal dari ritual-ritual keagamaan yang merubah nilai-nilai moral menjadi simbol-simbol religius, di mana dimanifestasikan menjadi sesuatu yang real. Masyarakat menciptakan agama dengan mendefinisikan fenomena tertentu sebagai sesuatu yang sakral, dan sementara yang lain juga dianggap sebagai profan atau disebut sebagai kejadian yang umum atau biasa. Nah, sakral inilah yang dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari peristiwa sehari-hari untuk membentuk esensi agama. Misalnya, nilai-nilai pengerusakan atau kejahatan manusia dimanifestasikan dalam agama Hindu, lalu sebagai siswa, sebagai dewa perusak, sehingga dapat dikatakan Tuhan tak lebih dari sekedar hasil pengejawantahan wujud Tuhan dan simbolisasinya. Itu dari Durkheim, dikutip dari Durkheim 1906 sampai 1974 ayat 52. Artinya masyarakat adalah sumber dari kesakralan itu sendiri. Jadi sakral di sini itu dipusatkan pada masyarakat atau disebut manusia, karena manusia adalah sebagai perilaku atau yang menjalankan seperti fenomena dramaturgi. Adalah yang berperannya manusia atau masyarakat. Nah, dalam teori sakral ini yang Mircea Eliade juga yang berperan utama, yang berperan terdepan adalah masyarakat yang sebagai sumber dari kesakralan itu sendiri. Lalu ada profan. Nah, profan adalah peristiwa yang biasa terjadi dalam masyarakat di kehidupan sehari-harinya yang tidak memiliki nilai-nilai suci yang disakralkan. Yang profan ini dapat menjadi sakral jika masyarakat menggunakan dan menyucikannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan, silakan.